Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita awali belajar kita di pagi ini dengan kita sama-sama membaca basmalah dan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka innakal alimul hakim. Oke, baik. Bagi ini kita akan pelajari ya tentang hadis-hadis tentang al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam amal ya. Kita masuk ke bab 5. Di situ ada pengantar. Kita baca dulu supaya kita bisa mengetahui apa isi dari bab ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna minal wajibatil qalbiyati al-ikhlasu. Sesungguhnya termasuk dari kewajiban-kewajiban hati itu adalah ikhlas. Wal ikhlasu wa amalu ta'ati lillahi ta'ala wahdah. Ai alla yaqsuda bitilka ta'ati madhan nasi lahu wa nazrahum ilaihi bi'ainil ihtirami wa ta'zimi wal ijlali. Ikhlas itu adalah perbuatan ketaatan kepada Allah, perbuatan taat kepada Allah semata-mata. Karena Allah semata-mata. Perbuatan taat karena Allah semata-mata. Lillahi ta'ala wahdah. Atau Allah yaqsuda bitilka ta'ah, dia tidak memaksudkan dengan ketaatan itu madhan nasi, pujian dari orang lain lahu kepadanya, kepada dia. Wa nazrahu ilaihi bi'ainil ihtirami, juga tidak berharap ada pandangan yang memuliakan dari orang lain kepadanya. Biar di subyo gitu. Wa ta'zimi wal ijlali, pengagungan maupun ya, ijlal ta'lim sama. Jalla wa ala kan sama-sama aku. Jadi tidak bermaksud dengan ketaatan itu untuk mencari derajat di mata manusia itu terhormat. Derajat terhormat di mata manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah secara ikhlas. Lahudina. Hunafa'a, secara lurus, agama yang lurus. Wa yuqimus sholata, mendirikan sholat. Wa yutuz zakata, menunaikan zakat. Dan itulah agama yang lurus. Jadi ikhlas itu bagian dari cara beragama yang benar. Nah, jadi cara beragama yang benar itu adalah ikhlas. Baru kemudian diikuti dengan qimus sholata wa yu'tuz zakata. Tapi landasan utamanya dulu itu liya'budullah mukhlishin itu dulu. Itu kalau kita menganalisis dari runtutan ayat ini. Bahwa bentuknya itu sholat, zakat itu bagian dari ibadah yang mukhlis tadi. Tapi dasar semua tadi itu adalah ya'budullah mukhlishina lahu. Oke.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amala ahadukum amalan ayyutqina." Allah itu suka kalau seseorang di antara kamu beramal itu ayyutqina. Dia menekuninya. Qila wa ma itqanuhu ya Rasulullah? Qala yukhlisahu minar riya'i wal bid'ah. Dia membebaskan dirinya, mengikhlaskan ya dari riya dan bid'ah. Jadi itqanu fil amal itu bermakna al-ikhlasu al-ikhlasu minar riya'i at-talkhisu minar riya'i wal bid'ah. Mengosongkan dari semua bentuk riya dan bid'ah. Itu ya. Oke. Nah, sekarang Innallaha tabaraka wa ta'ala ja'ala al-ikhlasa syartan liqabulil a'mali shalihah. Allah itu menjadikan innallaha tabaraka wa ta'ala, pensifatan Allah dat yang maha tinggi ya. Ja'ala al-ikhlasa syartan liqabulil a'mali shalihah. Menjadikan ikhlas wis ndadekake sapa Allah ikhlas iku ing ikhlas iku syaraton sebagai syarat untuk diterimanya amal soleh. Fal mukhlisu huwallazi yaqumu bi amali ta'ati sholatin wa syamin wa zakatin wa hajjin wa sadaqatin wa qiraatil qur'ani wa ghairihima yabtaghi biha thawabu minallahi wa laysa li ayyu yamdahuhu li ayyamdahahu nasu wa yadhkuruhu bitta'zim. Nah, gitu ya. Maka orang yang ikhlas itu adalah orang yang dia mengerjakan ketaatan seperti min di sini bukan diarti dari ya. Seperti ini termasuk contoh ya. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran dan yang lain-lain dan sebagainya. Ya bataghi biha thawab minallahi, mencari semata-mata mencari pahala dari Allah dan bukan bermaksud ayam dahahun nasu wa yadhkuruhu bita'at. Bukan bermaksud untuk mencari pujian dari orang lain dan menyebut-nyebut dengan penuh ketakziman, dengan penuh pengagungan. Bukan untuk diagungkan manusia. Fal musolli yajibu an takuna niyatuhu khalisatan lillahi ta'ala wahdahu faqat. Maka orang yang sholat wajib untuk meniatkan semata-mata karena Allah saja. La liyaqula anhu nasu fulanun katsiru sholat. Bukan untuk mencari komentar orang-orang yang paling banyak sholatnya. Fulanun mujidun bi sholati, orang yang dia rajin sholatnya. Fulanun layak ta'u sholatul mafruḍah, orang yang tidak terputus sholat wajibnya. Bukan untuk mencari itu. Wasaimu kadzalika, demikian juga orang yang berpuasa. Yajibu ayyakuna syamuhu lillahi wahdahu. Kadzalika liman arada ayyu'ti zakat. Demikian juga dengan zakat. Au ayatasaddaqau au yaqra'al Qur'an. Wa likullin man arada ayyamala amala birrin wa ihsanin la budda lahum min an yaqsudu biha ridallahu ta'ala wahdahu. Itu untuk semua amal itu hanya semata-mata ridho Allah. Ini ikhlas. Warada fil hadis fima rawahul hakim an rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, waroda itu kan urut ya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yabtaghi ya al-ajra wa dzakara
malahu. Ayaqsudu madhan nasi lahu. Qala la syai'alah. Nah, ada yang bertanya, ada seseorang yang dia mencari upah, pahala, tetapi dia menyebut-nyebut wa dzikra malahu, apa yang dia miliki itu. Dia ungkit-ungkit saja gitu. Maka komentar Rasulullah apa? Qala la syai'alah. Dia enggak akan dapat apa-apa. Fasalahu rajulu imra'atan tsaniyah. Ada marotan tsaniyah, sorry. Orang tadi bertanya lagi yang kedua kalinya. Ar-rajulu yabtaghil ajra wa dzakara malahu qala la syai'al. Diulangi lagi pertanyaan sama, jawaban Rasulullah sama, la syai'alah. Enggak akan dapat apa-apa. Hatta qala dzalika tsalatsu marrat, sampai orang tadi mengatakan bertanya sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah kalau sudah ketiga, jawabannya beda ya. Semaka Rasulullah SAW, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa budughiya bihi wajah. Allah itu tidak akan menerima satu amal kecuali yang ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Wa budughiya bihi wajah, dan semata-mata mencari ridhonya Allah. Mencari wajah atau ridho ya. Ay anna man nawa bi amal ta'ah al ajra min Allah wa dzakra min nasi falaysa lahu min ats-tsawabi syai'. Atau ini maknanya begini ya. Kalau orang yang meniatkan amalnya itu taat bi amali ta'ati al ajra min Allah, dia sebenarnya amalnya pengen mendapatkan pahala dari Allah. Tapi dia sebut-sebut supaya mendapatkan pujian dari orang lain, maka dikatakan falaisa lahu minats tsawabi. Dia tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, ini dasarnya apa? Ayat ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wa yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Ya. Jelas ini populer ya. Orang yang menyedekahkan harta itu jalan Allah itu seperti menanam satu biji yang akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 buah. Fadirhamu alladhi yadfa'ahu al-muslimu fil jihadi yudha'ifahu Allah ta'ala ila sab'ati adhifin. 1 dirham yang dinafkahkan seorang muslim dalam rangka jihad di jalan Allah itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa yazidullahu liman yasha'u 'ala ma yasha', dan Allah akan menambahkan itu bahkan tidak terhingga sekehendak Allah. Wa hadzal hukum, ini adalah hukumnya. Ai mudha'afatul ajri yang tabiqu kadzalika lil musalli was-sha'im wal muzakki wal mutasaddiq wa qailul Qur'an wal amr bil ma'ruf wa nahyil munkar wa ghairuhum bi syartil ikhlas lillahi ta'ala wa huwa asasul amal. Dasar fondasi beramal itu adalah ikhlas, karena itu yang akan menjadi penyebab dilipat gandakannya amal. Oke. Amma riya'u wa huwa al-amal bi ta'ati yatlubu biha ayyamdahahun nas. Adapun riya itu adalah satu amal ketaatan yang dia mencari pujian dari orang lain. Faman amila amala ta'atin wa kanat niyatahu ayyamdahahun nas wa ayyadhkuruhu wa yanzuru ilaihi bi'aina ta'zim bi af'alihi falaysa lahu thawabun ala amalihi. Barang siapa yang dia beramal ketaatan, tetapi niatnya wakanat niyatu ayamdahahun nasu, supaya dipuji orang, supaya dilihat atau dijebut-jebut dengan kemuliaan, ya diagung-agungkan, maka dia tidak mendapatkan pahala apa. Bal alaihi ma'asiyatun kabirah. Bahkan itu sebuah kemaksiatan yang besar. Wahyal ma'siyah yuqalu lah ma'siyatur riya. Yaitu riya itu sendiri, karena riya itu maksiat.
Waqad summiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riya'a syirkul asghar. Sama. Dan Rasulullah menamakan riya itu sebagai syirik kecil. Syirik kecil. Karena di situ ada unsur lain selain Allah. Syabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirkul akbar li'adhami dzambi. Allah Rasulullah menyamakan itu dalam rangka atau karena besarnya dosa tadi. La bimakna annahu yakhruju minal Islam. Bukan bermakna bahwa dia sudah tersyirik kemudian keluar dari Islam bukan, tapi kan dari sisi besarnya dosa. Faria ulaisa lahu syarkan faria ulaisa syirkan yukhriju fa'ilahu minal islami bal huwa min kabairid dzunubi. Riya itu bukan mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi dia termasuk kategori dosa besar. Oke, hayya nata'am. Yang kita perhatikan ini. Kita kontemplasi. Mari kita renungkan. Hayya nata'ammal. Mari renungkan. Amalun qalilun bijaza'in 'azimin liwujudil ikhlas. Ada satu amal kecil, perbuatan kecil yang diganjar dengan perbuatan yang dengan pahala yang besar karena adanya ikhlas. Contoh ini contoh-contoh kita renungkan ya, bisa menjadi bahan renungan kita. Pertama adalah imru'atun saqat kalban. Seorang perempuan yang memberikan minum anjing. Fi marwahul Bukhari dan yang diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bainama kalbun yutifu bi riqiyatin kada yaqtuluhu al-'atashu. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Fanaza'at muqiha fasaqathu wa ghafara laha bih." Dia menyebutkan dalam kisah Bani Israel. Ini ada seekor anjing yang dia menjulur-julurkan lidahnya karena hampir saja dia akan binasa dengan kehausannya itu. Kada yaqtuluhul 'atash. Hampir saja rasa haus dahaga itu membunuh anjing tadi. Ro'athu, dan saat itu dilihat oleh baghiyun. Baghiyun itu pelacur ya. Min baghaya Bani Israel. Dari kalangan pelacur Bani Israel. Jadi ada kalangan pelacur Bani Israel yang melihat anjing yang kehausan bahkan hampir mati. Pada saat muqiha fasaqathu, kemudian dia dia copot sepatunya, dia cari airnya, fasaqathu, kemudian dia kasih minum air tadi, anjing yang kehausan tadi, maka Allah mengampuni dia. Nah, ini ikhlas. Jadi amal kecil itu kalau ikhlas itu dampaknya luar biasa. Tidak harus besar. Kecil ikhlas dampaknya luar biasa. Ya, kemudian yang kedua. Tiga. Rajulun amal ta'adha min tariqi. Fima rawahu Bukhari wa Muslim dan Abu Dawud. Ini kisah tentang seorang yang menyingkirkan duri di jalan. Gitu kalau di desa mungkin duri konteksnya ya. Jadi kecil dulu diajarinya duri. Tapi kalau sekarang ya semuanya mengganggu jalan, membahayakan jalan. Apakah paku, apakah batu yang bisa nanti menggelincirkan orang naik motor dan sebagainya. Nah ini Fima rawahul Bukhari wa Muslim Abu Hurairah, dibacakan juga Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin al tariqi fa akharahu fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Ketika ada seorang yang dia berjalan, sedang jalan-jalan di jalan, dia menemukan ghusna syaukin. Ya, semacam duri atau apa yang bisa membahayakan pejalan kaki yang lewat di situ.
Fakharahu. Kemudian itu disingkirkan. Fasyakarallah lahu faghfar. Dan Allah bersyukur, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih. Dan Allah bersyukur ya. Allah berterima kasih dan mengampuni orang tadi. Nah yang ketiga, ini kita baca. Ini ada renungan lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida wa utiya bihi fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha qala fama amilta biha qala qataltu fika hatta ustushhidu. Orang yang pertama kali inna awalan nasi yuqda yaumil qiyamah yang akan dihakimi di hari kiamat itu adalah orang yang mati syahid. Rajulun ustushhida, yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Dia dikenal karena mudah sekali dikenal ya. Qala ma fama amilta fiha. Apa yang kamu lakukan dulu? Orang tadi menjawab, qataltu fika hatta ustushhid. Aku terbunuh di jalanmu. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Enggak mati syahid. Qala kadzabta. Allah mengatakan bohong. Walakinnaka qatalta liyuqalu jir'iyun. Tapi kamu berperang supaya kamu disebut sebagai orang yang heroik, pahlawan. Faqad qila, maka dikatakan tsumma umira bi fa husiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia dikatakan begitu, tsumma umira bi fa husiba ala wajhi, jadi hisab, bahkan kemudian dia dilemparkan ke neraka. Datang lagi, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'ana fa utiya bi fa 'arafa ni'amahu. Arafa qala fa ma 'amilta fiha. Ini orang lain. Kalau tadi yang dia berjihad, mati syahid, itu orang lain yang lagi yang dia mengajari ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya, baca Quran, nah, dikenal dia. Maka dia didatangi. Fa'arafah. Qala, apa yang kamu lakukan dulu? Wa ta'allamtu ilmu 'allamta. Aku mengajarkan ilmu dan aku mengajarinya. Wa 'allamtuhu. Wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta. Katakan lagi, bohong. Walakinnaka ta'allamtal 'ilma liyuqalu 'alim. Kamu mengajari orang supaya kamu disebut sebagai alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqalu hadza qari'un. Faqad qila. Dan kamu membaca Quran itu supaya kamu disebut sebagai qari. Faqad qila, kamu sudah mendapatkan itu. Ma'amira bihi fa husiba 'ala wajhihi hatta ulqiya. Orang tadi sama nasibnya dengan yang pertama tadi, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, wa rajulun wasa'allahu 'alaihi wa 'atahu min asnafil mali kulli. Orang yang dia diberikan keluasan rezeki, diberikan bagian harta yang banyak. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala. Ma 'amilta fiha. Tanya yang sama. Kamu apa yang kamu lakukan? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah meninggalkan di jalan ya tuhibbu ayyul faqa, sesuatu yang memang apa kau suka untuk aku dimenafkahkan itu. Jadi kalau ada satu ketika dia lewat itu ada satu fenomena yang membuat dia tertarik atau selalu menginfak ya. Dia mengatakan aku menginfakkan harta itu di jalan yang jalan infak tadi karenamu laka. Tapi dijawab lagi, kadzabta. Kadzabta. Bohong. Kamu melakukan itu supaya kamu disebut orang yang jawadun. Jawadun itu dermawan.
wadun karimun. Pokok kila, dan kamu juga sudah mendapatkan itu. Kamu sudah disebut sebagai orang yang dermawan. Thumma umira bihi fa husiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Nasibnya pun sama. Ini kita renungkan, ada hadis yang begini ini. Ini pentingnya al-ikhlasu fil. Nah, sekarang kharitatul mafhum atau peta konsep. Nah, ini habbah, ini biji. Jadi habbah biji. Cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cabang. Yang masing-masing cabang ada 10. Sebenarnya kalau mau sumbulah itu adalah masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Allah yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un. Oke, ini dasar renungan yang kita lakukan untuk masuk kepada hadis-hadis berikut. Nah, sekarang kita masuk ke hadis. Ayyunul kaifa yatahaqqaqul ikhlas? Bagaimana kita mengimplementasikan ikhlas? Ya. Gimana caranya kita mengimplementasikan yatahaqqaqul ikhlas? Tahqiq atau tatbiq, ya. Warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Ay yuzilluhumullahu tahta zillil arshi. Wa dzakara minhum rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu. Nah, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah ketika tidak ada perlindungan lain kecuali perlindungannya. Salah satu di antaranya adalah orang yang menginfakkan sedekah, yang satu sedekah, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya itu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Sampai seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Ini untuk memberi. Hadis yang kedua, ini ada gambar bagus ini. Yang buat topengnya. Man amila amala ta'atin wa kanat niyatahu ayamdahahu nas wa yadhkaru wa tanzuruhu ilaihi fi 'ain ta'zim fa laisa lahu thawabun ala amalihi bal amalihi ma'siyatun. Ini ilustrasi yang tadi sudah kita baca. Innamal qasdu an min kulli amali shalihati wal fawzu bi naili ridallah ta'ala wal husuli ala sa'adah al-ukhrawiyah wa laysa al-husulu ala sa'adah ad-dunya al-faniyah. Maksud dari amal, semua amal soleh itu adalah kebahagiaan al-fawzu bi naili ridha Allah, dengan mulai ridha Allah Ta'ala dan memperoleh kebahagiaan akhirat. Bukan semata-mata kebahagiaan duniawi saja yang. Tapi orang yang mengerjakan agama dengan benar, itu insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Mungkin secara harta dia tidak berlimpah, tapi dia nyaman menjalani hidup. Karena agama itu untuk itu. Agama itu untuk kita menjalani hidup itu dengan gembira. Waliyafrahu. Kita bisa merasakan nikmat Allah itu begitu banyak untuk kita. Kalau nggak disadarkan dengan agama, nggak bisa. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke al-hadisul awal. Nah, ini silakan nanti ini dihafalin nih, karena ini sudah, ini hadis ya. Terkenal ya. Silakan dihafalin ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha abimratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Ini fenomena-fenomena orang melakukan hijrah. Motivasi yang menggerakkan seseorang.
Itu ada yang motivasinya itu karena Allah dan Rasulnya. Ada yang motivasinya karena harta dunia. Ada motivasinya karena wanita. Maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa motivasi niat yang ditunjuk dalam hadis. Sementara begitu dulu, anakku silakan untuk melanjutkan ya, melanjutkan dihafalin basisnya hadis-hadis yang ada di kitab ini harus dihafal. Soal penjelasan teks Arabnya atau apa itu nanti kalian bisa baca sedikit demi sedikit dan itu akan semakin paham. Itu persis saya waktu kecil dulu itu tidak bisa paham ya. Waktu di aliyah itu nggak paham-paham, tapi ya lama-lama alhamdulillah paham. Itu ya. Baik, saya kira sementara itu dulu yang kita bahas ya. Nanti kita teruskan lagi insya Allah. Kita akhiri dulu bersama untuk pertemuan di pagi ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.